Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh, dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat.
Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Osman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor
di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman seusai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa
punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih itu Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Ya. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Tesenilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Gitu. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, super skor izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira
semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu, yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi.
Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Ya. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Tesenilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan.
Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan
pola baru, struktur baru kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di
pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, reevaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Superskor izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Osman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi. Tapi saya menyaksikan sendiri Pak, saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi.
Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya.
semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di ketiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, ini harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Ya, kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini.
Titik menegaskan Kemenhub tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai
sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib. Sektor tambahan. Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman Selesai Dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Ya. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Tesenilo insya Allah di pertengahan Desember 394 KK sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi
Sulawesi, di Sumatera Utara, Aceh, dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Surman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor.
Ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan. Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak. Karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang
baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masalah yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu Pak Pro Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4
main saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Superskor izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu, yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi, kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota, dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan. Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi
introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman seusai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 KK sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat.
Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Kita penulis selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi, kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor
di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya bela sungkawa duka mendalam terhadap bencana ya saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat, semua dengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik, evaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar ya, tidak terkontrol merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Satu sisi kami mengatakan buka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi ini harus ditarik, buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing, kan SK hutan masyarakat adat adalah masalah yang selama ini tersisihkan. Kita bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa
punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga, sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi ada Satgas BKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu Pak Pro Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Tesenilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik. Dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan mau bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk di Sumatera Barat, evaluasi Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini kan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berharap pengusaha bisa mencari cara lain untuk seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluh hingga ratusan dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI rekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan.
Pulau Tribun X sekarang hadirkan lokal menjadi Up to extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu kesalahan saya. Teman-teman, kasih oleh mampu, penting nggak paham tanah. Kenapa penulis Dan terima kasih ya Pak, ruangan ini yang sama, saya menyaksikan dan terus terang berpikir bahwa kontribusi bagian dari yang memang secara memitigasi apa yang bisa provinsi yang terdaftar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab ini? Saya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya mampu membuat yang dilakukan. Saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan di mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada nggak apa-apa. Nah ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kita bisa memastikan perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya terkait dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Pulau Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada untuk kita introspeksi bahwa ada dari pengelolaan dan lingkungan hidup kita. Instagram Menhut Raja Juli Antoni pasai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan media Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir.
Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati. Sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik, ya. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar taman nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa.
Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi
mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman Selesai Dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik, ya, kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional.
Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya yang. Dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS
di Aceh, ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan. Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak. Karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu.
berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan buka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masalah yang selama ini tersisihkan pembangunan. Tapi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 KK sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu.
Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan.
Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni panen kecaman selesai dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masalah yang selama ini tersisihkan pembangunan. Bisa pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik. Kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara Titik maunya aktivitas penebangan pohon di hutan itu tidak ada lagi. Legislator Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kehutanan atau Kemenhut untuk bertindak sangat tegas kepada perusahaan. Kemenhut tidak perlu merasa takut atau gentar dalam menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan illegal logging. Komisi 4 mendukung penuh kementerian agar menindak siapapun yang membuat kerusakan besar terhadap lingkungan ini. Titik menegaskan Kemenhut tidak perlu takut meskipun di belakang pengusaha tersebut ada bintang-bintang tertentu. Pesan ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mencegah bencana ekologis di masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim.
Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota, dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan. Sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Akun Instagram Menhut Raja Juli Antoni Panen Kecaman Selesai Dirinya mengatakan bencana banjir di Sumatera menjadi momentum untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan Menhut @Raja Antoni pada Minggu 30 November, banyak warganet hingga akun Instagram Centang Biru menuliskan komentar penuh emosi. Warganet menilai pernyataan Raja Juli yang menyebut momentum yang baik dinilai tidak sensitif terhadap ratusan korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir. Mayoritas warganet berpendapat pejabat seharusnya fokus pada penanganan darurat dan empati, bukan mencari sisi positif dari sebuah tragedi kemanusiaan. Lantas mereka menyatakan kinerja Raja Juli selama ini sebagai Menteri Kehutanan nihil alias tak ada hasilnya. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulunya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulunya malah terlalu ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita.
Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan pembangunan. Jadi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi ya, supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, ya, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ya, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih untuk Pak Pro Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik, kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik ya, yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ada kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan tidak terlihat publik. Tapi dengan kejadian kemarin dapat dukungan publik, saya kira banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya, menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain, termasuk nanti di Sumatera Barat, evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengecam keras tindakan para pengusaha besar yang melakukan pembalakan liar. Titik meminta dengan sangat agar tindakan illegal logging ini segera dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Ia berkelakar agar para pengusaha bisa mencari cara lain untuk berbisnis, seperti menanam padi atau menanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, tegas Titik Soeharto usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Menhut. Titik menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang di Sumatera yang telah mengakibatkan lebih dari 700 korban jiwa. Dirinya mengaku ironis dengan tindakan pengusaha yang hanya mementingkan bisnis tanpa memikirkan derita rakyat. Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun itu dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Hanya para pengusaha yang untung dari pemotongan itu, sementara rakyat sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa. Komisi 4 DPR RI tidak akan merekomendasikan moratorium, tetapi langsung meminta pelaku menghentikan aktivitas penebangan. Moratorium adalah penundaan sementara,